Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya untuk memaparkan materi presentasi kami dengan judul pembuatan laporan ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan sama saya Iva Rizkia Samsul sebagai moderator pada kesempatan kali ini sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan adapun rekan saya Virgin Pranatalia sebagai pemateri kedua. Video ini dibuat sebagai bentuk presentasi online yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan struktur mengenai laporan ilmiah. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu laporan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laporan ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan data dan fakta hasil observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Laporan ilmiah umumnya berisi fakta, data, dan solusi atas suatu masalah yang diangkat secara sistematis dan objektif. Adapun tujuan dari laporan ilmiah, yang pertama, menyampaikan hasil penelitian atau kegiatan ilmiah, yang kedua, menjelaskan metode dan proses yang akan digunakan, yang ketiga, menyediakan data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang keempat, menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti lain. Ciri-ciri laporan ilmiah, yang pertama, menggunakan bahasa baku dan formal, yang kedua, berdasarkan fakta dan data, yang ketiga, disusun secara sistematis dan logis. Yang keempat, menggunakan referensi yang valid. Dan yang terakhir, menghindari opini pribadi yang tidak berdasar. Komponen penting dalam persiapan laporan ilmiah. Yang pertama, topik. Fokus bacaan ilmiah yang sesuai bidang studi dan bisa dikaji dengan data. Yang kedua, tujuan. Hasil yang ingin dicapai seperti menjawab rumusan masalah. Yang ketiga, referensi. Sumber teori atau penelitian terdahulu yang mendukung. Yang keempat, metode. Cara memperoleh data seperti observasi, wawancara, dan eksperimen. Yang kelima, kerangka. Urutan bab agar penulisan sistematis dan tidak keluar dari struktur laporan ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Berisi judul laporan, nama penulis atau kelompok, institusi, dan tanggal. Yang kedua, kata pengantar atau abstrak. Kata pengantar yaitu ucapan terima kasih dan latar belakang. Abstrak yaitu ringkasan isi laporan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, daftar isi. Menampilkan susunan bagian laporan dan nomor halamannya. Yang keempat, pendahuluan. Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Berisi teori atau referensi ilmiah yang mendukung laporan. Yang keenam, metodologi. Menjelaskan cara kerja, alat dan bahan, serta langkah-langkah penelitian. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Menyajikan data yang diperoleh dan analisisnya secara logis. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi atau tindak lanjut. Yang kesembilan, daftar pustaka. Menyebutkan sumber-sumber yang digunakan sesuai format kutipan. Yang ke-10, lampiran. Berisi data tambahan seperti tabel, gambar, grafik, atau dokumen pendukung. Langkah-langkah persiapan pembuatan laporan ilmiah. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Pilihlah topik yang relevan, menarik, dan sesuai bidang ilmu. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca. Apakah untuk dosen, instansi, atau publik. Yang ketiga, mengumpulkan data dan referensi ilmiah. Gunakan sumber yang valid seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian. Yang keempat, membuat kerangka laporan atau outline. Susun urutan bab agar pembahasan terarah. Yang kelima, menyiapkan format penulisan. Tentukan gaya kutipan, misalnya APA style, margin, dan ukuran font. Tips menulis laporan ilmiah. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Yang kedua, hindari opini pribadi yang tidak berdasar. Yang ketiga, periksa ejaan dan tata bahasa. Yang keempat, gunakan kutipan dan daftar pustaka sesuai format. Dan yang kelima, konsisten dalam format dan gaya penulisan. Dari pemaparan materi terkait laporan ilmiah, dapat kita simpulkan bahwasanya laporan ilmiah merupakan bagian penting dalam dunia akademik
karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menyusun laporan yang baik, penulis menunjukkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan terstruktur. Proses penyusunan laporan ilmiah juga melatih ketelitian, kedisiplinan, serta keterampilan komunikasi tertulis yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang ilmu. Melalui latihan dan pembiasaan, kualitas laporan ilmiah akan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pengetahuan. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.